Selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi, Selamat pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Semua sehat hari ini? Sehat, Pak. Ya, sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke. Saya mau tanya, Pak Sumarno sehat ya? Pekan kemarin agak sakit itu? Betul, Pak. Pekan lalu sakit, sekarang sudah sehat. Terima kasih, Sudah Pak. sehat. Iya, puji Tuhan ya Sumarno ya. Baiklah adik-adik sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Iya, Pak. Arnoldus bisa antar kita dalam doa untuk pertemuan hari ini. Hari ini ketua kelas semuanya hadir. Hadir, Pak. Paulus hari ini semua hadir ya? Hadir, Pak. Hadir semua, Pak. Hari ini kita akan belajar tentang langkah-langkah penelitian sejarah. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi langkah-langkah penelitian dengan baik ya. Yang kedua, Anda sekalian bisa diharapkan menganalisis langkah-langkah penelitian sejarah dengan baik. Yang ketiga, Anda sekalian diharapkan untuk mampu menerapkan metodologi penelitian sejarah dengan baik. Baiklah adik-adik, coba amati buku ini dulu. Buku ini buku ya, judulnya Demak Bintoro. Oke, buku ini isinya tentang kerajaan Islam pertama di Jawa, dari masa kejayaannya hingga keruntuhannya. Pak coba kasih kamu buku ini, kira-kira apa yang Anda sekalian pikir? Ayo, siapa yang bisa jawab? Setelah melihat buku ini, apa yang Anda pikirkan? Sri Feni bisa lihat bukunya di depan? Lihat di depan ya, Sri Feni, teman-teman yang lain. Sudah lihat ya, itu ada buku Demak Bintoro. Itu isinya tentang kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, mulai dari kejayaan hingga keruntuhan. Buku ini pasti ditulis, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditulis berarti ada langkah-langkahnya. Apalagi buku ini buku sejarah, jadi tentu ada langkah-langkahnya ya. Adik-adik sekalian boleh lihat ke depan, itu langkah-langkah penelitian sejarah. Itu mulai dari pemilihan topik, itu langkah pertama. Langkah kedua namanya langkah heuristik. Langkah ketiga namanya verifikasi. Langkah keempat namanya interpretasi. Langkah yang kelima namanya historiografi. Baiklah adik-adik, sebelum melakukan penjelasannya lebih mendalam, adik-adik seharusnya mencari tahu dari sumber lain melalui kegiatan diskusi kita hari ini terkait dengan 5 materi ini ya, pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Melihat materi ini tidak terlalu padat, maka Pak Guru sengaja membagi adik-adik sekalian dalam 2 kelompok. Kelompok ini sudah dari minggu lalu ya, sejak kita belajar sumber-sumber sejarah. Saya masih gunakan kelompok yang sama. Itu kelompok 1 diketuai oleh Desi, lalu ada Fantesia, ada Fitriani, ada Sumarno, sama Paulus. Ini kelompok 1 ya. Tugasnya mendiskusikan interpretasi historiografi. Oke, sudah semua dalam kelompok masing-masing? Sumarno sudah gabung ke kelompoknya? Oke, hebat. Oke, hebat. Oke, adik-adik sekalian, tugas Anda saat ini adalah mendiskusikan topik-topik itu ya. Kelompok 1, Ibu Desi bersama teman-temannya mendiskusikan tentang interpretasi dan historiografi. Bonevantis bersama teman-temannya mendiskusikan
penentuan topik, heuristik, dan verifikasi. Adik-adik punya waktu dari sekarang sekitar 15 menit untuk mendiskusikan ini. Ayo, kelompok panti sudah selesai ya? Atau belum? Itu loh, lihat di buku juga sama internet. Pak, masih lihat sementara lihat, Pak. Sekarang waktunya presentasi ya. Oke, adik-adik sekalian, supaya bisa Anda belajar berbicara secara baik dan benar di hadapan banyak orang, maka setiap kelompok masing-masing mempercayakan salah satu temannya sebagai jadi moderator. Ayo, kelompok Pantis. Saya, Pak. Ayo, siapa? Oh, Sri Feni jadi moderatornya. Oke, silakan Sri Feni. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi, teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang penentuan topik, heuristik, dan verifikasi. Kepada Ketua Kelompok, Bu Nevanti, saya persilakan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Oke, terima kasih Ibu Feni sebagai moderator kelompok kami. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemilihan topik, heuristik, dan verifikasi. Sebelum kita melakukan sebuah penelitian, langkah pertama yang kita lakukan adalah pemilihan topik. Sebelum melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti harus terlebih dahulu menentukan topik yang akan diteliti. Penelitian topik hendaknya memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, unik, bernilai, kesatuan, orisinal, dan praktis. Yang kedua adalah heuristik. Heuristik, setelah kita memilih topik, proses berikutnya adalah kita mengumpulkan data sebanyak-banyaknya terkait topik yang sudah dipilih itu. Dengan kata lain, mengumpulkan bukti-bukti sejarah. Bukti sejarah adalah peninggalan-peninggalan yang berkaitan dengan aktivitas manusia pada masa lampau yang dapat mendukung kebenaran dari peristiwa yang akan diteliti. Bukti sejarah merupakan data atau informasi penting untuk menyingkap kebenaran suatu peristiwa sejarah. Berdasarkan cara mendapatkannya, ada sumber primer dan ada sumber sekunder. Berdasarkan bentuknya, ada sumber tulisan, sumber lisan, dan sumber benda. Oke, terima kasih Sri Feni bersama Fanti serta teman-temannya. Luar biasa untuk presentasi Anda hari ini ya. Mari kita berikan aplaus untuk kelompoknya Fantis bersama Sri Feni. Oke, baik adik-adik sekalian, sebelum Pak menjelaskan lebih lanjut, sekarang kita menuju ke langkah berikut, yaitu presentasi dari kelompok berikut ya. Kita lihat kelompok Ibu Desi bersama Fantesia, silakan memilih moderatornya ya. Oke, silakan Ibu Desi bersama teman-temannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya sebagai pemateri dan teman saya sebagai moderator. Adapun materi yang akan kami paparkan hari ini yaitu tentang interpretasi dan historiografi. Jadi dalam kegiatan penelitian sejarah itu, interpretasi itu adalah tahap ketiga dalam penelitian sejarah, di mana interpretasi ini adalah tahap penafsiran data dan fakta sejarah yang telah diperoleh. Interpretasi fakta sejarah harus dilakukan secara objektif. Interpretasi sejarah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu interpretasi analisis dan interpretasi sintesis. Yang berikut historiografi. Historiografi dalam penelitian sejarah adalah
tahap akhir dalam penelitian sejarah, di mana pengertian dari kegiatan yang dilakukan pada bagian historiografi ini merupakan cara penulisan atau pelaporan penelitian sejarah dengan merangkai fakta-fakta menjadi kisah sejarah berdasarkan data-data yang telah dianalisa. Dalam tahap historiografi, peneliti menuliskan hasil pemahaman dan interpretasi atas fakta-fakta sejarah dalam bentuk analisis naratif deskriptif yang menarik, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih Desi ya. Hebat sekali, luar biasa. Desi hari ini bertindak sebagai pembawa materi sekaligus sebagai moderator. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok Desi. Oke, baik adik-adik sekalian, mari kita sama-sama coba lihat ke depan. Kamu sudah mencari tahu terkait dengan materi-materi yang sudah Pak tugaskan kepada Anda sekalian. Mari kita lihat di depan adik-adik sekalian. Langkah-langkah penelitian sejarah itu ada pemilihan topik, ada heuristik, ada verifikasi, ada interpretasi, dan ada historiografi. Tahap yang pertama, tahap heuristik ya. Bagaimana dan apa yang seorang peneliti sejarah buat pada tahap ini? Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman Anda pada kelompok yang berbeda tadi, pada tahap heuristik itu tahap mengumpulkan jejak sejarah. Di situ seorang peneliti sejarah dia harus mulai kumpulkan sumber-sumber sejarah. Jadi heuristik itu upaya penelitian yang mendalam untuk menghimpun jejak-jejak sejarah atau mengumpulkan dokumen-dokumen agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa dan kejadian-kejadian bersejarah di masa lampau. Tahap yang kedua adik-adik, lihat ada kodok itu, kadal itu. Ada verifikasi. Pada tahap ini, seorang peneliti melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan tentang suatu peristiwa sejarah. Oke, baik adik-adik sekalian. Jelas, Pak. Oke. Setelah tugas itu nanti dikumpulkan pada pertemuan pekan depan ya. Kegiatan pembelajaran kita hari ini kita sudahi karena sudah akhir jam pembelajaran ya. Terima kasih banyak atas partisipasi adik-adik sekalian. Kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa ya. Baik, selesai penampilan dari Pak Sil. Dengan segala kendala akhirnya alhamdulillah sampai di ujung juga ya Pak Sil ya. Oke. Saya buka sesi tanggapan dari teman sejawat. Silakan, siapa yang mau menanggapi? Terima kasih silakan, Mbak Pantis. Atas kesempatan yang diberikan, Pak Sil sudah luar biasa tampilnya. Terima kasih menyoroti tentang media yang digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajarannya ya. Oke, Bu Umasi silakan. Maaf ya, saya mungkin koreksi lebih pada teknis sintak ya. Jadi tadi memang pembahasannya sedikit sudah dikasih tahu dari awal ya. Pembahasannya sedikit, tetapi sebagai guru tentu kita harus bisa mengelola waktu dengan baik ya. Nah, tadi berdiskusi, siswa disuruh berdiskusi ya. Meskipun dikasih kesempatan waktu untuk berdiskusi itu, karena Pak gurunya juga cepat mempertanyakan kepada siswa, anak-anak apakah udah selesai gitu ya. Ya namanya ditanya udah selesai ya bilang iya aja sudah selesai gitu ya. Tetapi mungkin Pak guru harus bisa memanage waktu ya. Siswa ini dikasih waktu untuk berdiskusi berapa menit gitu ya. 5 menit kah, 7 menit kah gitu. Jadi jangan baru 4 menit sudah ditanya dulu. Pasti siswa itu kemudian akan menjawab udah selesai. Apalagi ini karena guru-guru gitu kan. Iya.
Terima kasih Pak Iwan. Baik, makasih Bu Umasi. Saya sepakat tadi dengan Bu Pentis dan Bu Umasi. Kalau Bu Pentis tadi menyoroti tentang media, kemudian Bu Umasi tentang manajemen waktu. Saya juga merasakan terkait dua hal itu. Makanya saya coba akan soroti juga dua hal itu. Terkait manajemen waktu, karena mungkin kita menganggap materi historiografi ini terbatas waktunya, materinya, maka pengelolaan waktunya juga agak bingung. Tetapi mungkin kalau ditambahkan materi pengantar sebelum masuk ke langkah-langkah penulisan sejarah atau historiografi, kita bisa menambahkan materi awal, yakni apa sih pengertian historiografi, kemudian apa sih jenis-jenis historiografi. Kan ada beberapa jenis historiografi, ada historiografi tradisional, ada historiografi kolonial, ada historiografi nasional, ada historiografi modern. Mungkin kalau Pak Sil memberikan materi ini sebagai pengantar sebelum masuk ke langkah-langkah historiografi, mungkin akan bisa lebih mengelola waktu. Itu ya. Kemudian ini juga akan membuka ruang bagi Pak Sil untuk tampilan dalam memantik atau menstimulus peserta didik. Tadi saya terus terang pada saat Pak Sil menampilkan sebuah buku, saya agak terganggu dengan tidak dieditnya tampilan itu, sehingga masih ada bacaan diskon kalau nggak salah ya tadi ya. Ini apa saya bilang nih, gitu kan. Ini ngasih diskon. Ini apakah Pak Sil sebagai agent book? Nah, artinya kalau Pak Sil menambahkan materi tentang jenis-jenis historiografi, bisa saja Pak Sil menampilkan gambar atau video tentang foto-foto atau gambar-gambar, satu misalkan ini gambar hasil atau contoh historiografi tradisional. Ya misalkan historiografi tradisional itu kan bisa gambar buku Ramayana atau Mahabharata misalkan, atau masa Hindu atau hikayat Pasai kalau pada masa Islam. Atau Bapak juga misalkan di sampingnya bisa menampilkan historiografi kolonial, misalkan di situ kan History of Java bisa ditampilkan di situ, gitu kan? Atau pada masa ya 4 gambar yang menggambarkan atau yang mewakili dari 4 jenis historiografi itu, justru itu akan menarik menurut saya. Ya, akan menarik menurut saya. Itu menambahkan masukan media yang tadi disoroti juga oleh Bu Pantis. Overall sudah cukup baik menurut saya. Oh ya, tadi terakhir Pak Sil berusaha memberikan apresiasi, tetapi apresiasinya ada satu apresiasi yang kurang tepat tempatnya. Ya, pada saat Pak Sil memberikan kesempatan untuk menjelaskan atau menyimpulkan, Bu Pantis kan menyimpulkan, saya Pak. Nah, Pak Sil sudah, pinter gitu kan, padahal Bu Pantis belum menyampaikan apa-apa gitu kan, cuma bersedia saja. Nah, itu penempatan apresiasi juga harus tepat.